Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Fadelina, pustakawan UMY. Saya sekarang berada di podcast Selip Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping saya ini adalah Mas Zaid. Jadi Mas Zaid ini beliau masih menjadi mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Zaid. Selamat pagi Mbak Raisa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak baik Mbak? Ya alhamdulillah baik. Oh ya, katanya besok ini Mas Zaid mau wisuda ya? Iya, bulan Maret nanti. Oh iya. Nah, kalau saya lihat-lihat ya kayaknya Mas Zaid ini orangnya produktif sekali ya. Iya, alhamdulillah. Bisa di usianya sekarang ini? Sekarang 25, Juli nanti 26. Wah, di usia yang 25 ke 26 ini sudah bisa menghasilkan 3 buku ya Mas Zaid ya. Iya, dan Mbak. juga 1 tesis juga. Nah, dan salah satunya ini yang bikin saya menarik nih ya Mas Zaid ya. Ini adalah buku yang berjudul La Escuela de Salamanca. Iya. Nah, pengantar sejarah dan konsep pemikiran madhab Salamanca ya kan Mas Zaid. Nah, kok kayaknya ya saya itu kok jarang atau masih kurang sering mendengar tentang madhab Salamanca, karena yang saya dengar-dengar madhab itu ya madhab Hambali, Maliki seperti itu Mas Zaid kalau di Indonesia ini. Dan setelah saya juga baca-baca sekilas, wah ternyata madhab Salamanca ini juga berasal dari negara Spanyol ya Mas Zaid ya. Dan ini dimulai pada tahun 1492. Dan madhab ini juga menyebarkan ideologi dan ilmu pengetahuan pada wilayah tersebut pada masanya ya Mas Zaid ya. Iya. Baik, nah karena sekarang ini Mas Zaid ini sebagai penulis buku La Escuela de Salamanca, jadi gimana kalau kita akan berbicara singkat ya, berbicara ringan tentang madhab ini atau tentang buku ini, biar orang-orang itu atau masyarakat jadi kenal tentang madhab Salamanca. Nah, jadi langsung saja ya Mas Zaid ya. Boleh. Jadi yang pertama ini sebenarnya apa sih Mas Zaid deskripsi singkat atau dari madhab Salamanca ini apa sebenarnya? Oke. Sebenarnya banyak pandangan ya bahwa mazhab Salamanca, kalau kita berbicara Salamanca sendiri itu akan melihat dari sisi 2 aspek sebenarnya. Ada dari sisi geografis, ada juga dari sisi akademis. Dari sisi geografis, Salamanca itu salah satu nama sebuah kota di Eropa sana. Ya. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan mazhab Salamanca, saya tulis dalam buku saya bahwa orang-orang yang terkait dalam mazhab Salamanca ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dari sisi geografis. Kenapa? Karena banyak dari anggotanya itu malah tidak lahir di Salamanca, bahkan tidak pernah datang ke Salamanca. Ya, hanya sebagian sedikit kecil dari mereka yang lahir di Salamanca. Kemudian para ahli melihat ini dari sisi akademis, di mana berfokus pada 2 hal. Pertama, universitasnya. Ya, yang dimana di sana dikenal dengan Salamanca Universidad, ya, atau University of Salamanca. Dari Universitas Salamanca ini lahir begitu banyak para pemikir, para aktivis dan juga para ahli hukum dan juga para filsuf di dalamnya. Hanya saja ahli sejarah mengklasifikasikan Salamanca ini adalah sekelompok para teolog yang memang mereka itu pada awalnya mengajar di sekolah Salamanca, di Universitas Salamanca, yang kemudian ajaran-ajarannya itu bisa sampai mempengaruhi kepada dunia, terutama juga pada masa itu adalah kerajaan-kerajaan itu, di mana para raja kemudian juga para bangsawan itu mereka kembali ke Universitas Salamanca untuk bertanya terkait permasalahan politik di negara mereka. Nah, teolog-teolog itu siapa, Mas? Gimana? Seperti tokoh-tokoh akademisnya itu siapa yang menyebarkan di situ? Yang pertama kali ini juga ada perbedaan pendapat. Ada pembagian di sana. Ya. Cuman yang paling banyak disepakati adalah yang pertama kali membangun Salamanca itu adalah Francisco de Vitoria. Dia adalah seorang teolog sekaligus filsuf. Ya. Kemudian diikuti oleh beberapa rekannya seperti Domingo de Soto. Ya, kemudian juga diikuti oleh beberapa muridnya yang ditutup dengan Francisco Suarez. Nah, beberapa tokoh ini itu sangat berpengaruh sekali bagi mazhab Salamanca. Contohnya saja misalkan Francisco de Vitoria itu dijuluki sebagai bapak hukum internasional. Kalau kita misalkan hanya mengenal Hugo Grotius sebagai bapak hukum internasional, padahal Hugo Grotius sendiri itu banyak mengutip dari pendapat mazhab Salamanca, terutama dari pendapat-pendapatnya Francisco Suarez dan juga Francisco de Vitoria. Cuma sayangnya hal ini luput dari pembahasan-pembahasan akademis di saat ini. Oh ya, maksudnya dari madhab tersebut itu ilmu-ilmu apa saja? Misalnya mereka itu menghasilkan ideologi apa sih yang bisa
mengembangkan di wilayah tersebut. Kalau misalnya kita flashback, kita tarik ke zaman sekarang seperti itu. Kira-kira ilmu apa saja sih yang kita ambil dari mazhab tersebut? Baik. Pada dasarnya mereka ini adalah sekelompok para teolog ya Mbak. Cuman masalahnya adalah ketika itu di zamannya terjadi sekali gejolak-gejolak politik. Sehingga seringkali permasalahan-permasalahan politik itu dikaitkan dengan teologis. Cuman di masa itu juga terjadi masalah-masalah di bidang ekonomi. Ya, nah para anggota Salamanca ini kemudian mengkaitkan bagaimana teologi itu dengan masalah ekonomi. Kalau Mbak misalkan mengenal ada namanya etika ekonomi saat ini, itu mazhab Salamanca memiliki andil besar di dalam ilmu etika ekonomi itu sendiri. Bahkan saya bisa katakan, sebagaimana Gritchen Hutchinson juga katakan bahwa kalau tidak ada mazhab Salamanca maka tidak akan ada namanya ilmu etika ekonomi sampai saat ini. Nah, ilmu teologi pada saat itu mohon maaf ya di sini, apakah di agama apa misalnya, agama apa gitu, benar. Apakah Islam, Kristen atau Katolik seperti itu? Jadi sebenarnya mazhab Salamanca ini adalah para sekelompok orang sekaligus juga mayoritas adalah teolog yang dimana basis agama mereka adalah agama Katolik. Makanya para anggota-anggotanya itu ya terpecah dari berbagai macam ordo keagamaan di agama Katolik. Cuman didominasi oleh ordo-ordo Dominikan, ya kemudian juga Jesuit. Ya, jadi banyak dari ordo-ordo Katolik itu. Cuma jangan salah Mbak, salah satu tokoh Salamanca jauh sebelum Francisco de Vitoria itu ada namanya Juan de Segovia. Juan de Segovia meskipun agamanya Katolik tapi dia adalah orang pertama yang mentranslate Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Itu ada di dalam tesis saya. Juan de Segovia. Ya. Jadi kalau saya tangkap nih ya, kalau saya tangkap secara ringannya aja ya, bahasa ringannya itu, jadi kayak mazhab Salamanca itu hampir seperti mazhab-mazhab di Indonesia seperti ini ya, karena di Indonesia ini kan mazhabnya, misalnya saya juga mohon maaf, misalnya seperti NU dan Muhammadiyah, dan itu kan juga berbasis dari teologi agama Islam ya, berbasis dari agama Islam dan menghasilkan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan mazhab tersebut, seperti itu, atau golongan tersebut. Nah kalau yang mazhab Salamanca ini, itu berasal dari teologi agama Katolik yang dan menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan agama tersebut. Iya, mereka selalu mengkaitkan apapun itu, ya mereka selalu mengkaitkan dengan sisi teologisnya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya ilmu-ilmu yang berasal dari Salamanca itu ya cocoknya memang di Eropa seperti itu. Kalau misalnya kita orang Indonesia mau ikut seperti itu gimana? Itu juga pernah ada dilakukan sebuah penelitian oleh Duff ya. Dia mengatakan bahwa kenapa mazhab Salamanca ini mereka tidak populer. Ya kan? Karena salah satu alasannya adalah mungkin mazhab Salamanca ini cenderung terlihat lebih keeropaan. Padahal kalau kita mengetahui ya, orang-orang Salamanca itu sudah jauh berkelana. Ketika penaklukan Eropa pertama kali di Amerika, itu sudah ada Bartolomé de las Casas yang dikirim ke sana untuk menentang kolonialisasi Eropa ke sana. Kemudian di Filipina juga dikirim, ke Cina pun dikirim. Artinya pemikiran-pemikiran Salamanca itu ketika itu adalah untuk menjadi solusi bagi hal-hal yang bersifatnya kemanusiaan dan juga hak asasi manusia. Nah ini kemudian sebenarnya kenapa bisa bahkan sampai ada literatur mengatakan bahwa pemikiran mazhab Salamanca ini sempat hilang di akhir-akhir abad 17 dan muncul kembali di awal-awal abad 20-an gitu ya. Padahal pemikiran-pemikiran mereka itu sangat memberikan luar biasa lagi kontribusinya. Bahkan di buku saya katakan bahwa konsep dari PBB sendiri itu adalah salah satu saran dari Salamanca. Ya. Nah, kalau misalkan kita sekarang terjalin ada hubungan internasional, terjalin ada namanya hukum internasional, bagaimana menjaga perdamaian, itu tidak terlepas dari teori-teori mereka buat. Salah satunya adalah just war teori, kemudian juga ius gentium, hukum bangsa-bangsa yang akhirnya menyatukan setiap bangsa itu menjadi satu hukum internasional itu, Mbak. Gitu. Jadi kontribusi mereka itu sebenarnya di dunia itu sudah banyak. Hanya saja sangat dilupakan kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh lain. Seperti kalau misalkan dalam bidang ekonomi liberal itu ada dikenal dengan Adam Smith. Padahal pemikiran Adam Smith itu juga sudah dibicarakan lebih jauh sebelumnya oleh mazhab Salamanca. Kemudian ada Hugo Grotius dalam hukum internasional, ada di dalam hukum pidana juga terkenal kalau di mazhab Salamanca itu juga mereka memiliki andil besar di dalam hal tersebut gitu, Mbak. Kalau misalnya dikaitkan dengan Aristoteles, Socrates gitu, sama nggak? Nyambung nggak ini? Itu jauh sekali ya. Aristoteles kan dia memang mereka sudah jauh sekali ya. Bahkan Salamanca ini hidup jauh setelah Thomas Aquinas. Jadi kan tahun 1492 ya? Iya, jadi setelah Masehi, jauh 1000 tahun setelah Masehi. Gitu. Kalau zaman sekarang ini kira-kira masih ada nggak kampusnya Salamanca ini? Oh masih ada. Berarti masih banyak sekali ya yang maksudnya mazhab ini masih
pesat, berkembang pesat sampai sekarang ya di Iya, Eropa. bahkan patung Francisco de Vitoria itu dipajang di depan kampus Universitas Salamankanya itu sendiri. Nah, pemikiran Salamanca ini kalau misalkan kita bedah itu nggak akan jauh beda sama pemikiran-pemikiran salah satunya misalkan liberalnya Amerika, ya liberalnya Eropa. Karena konsep libertariannya Salamanca itu memiliki kontribusi besar terhadap libertas negara-negara tersebut, di mana kebebasan itu adalah hak bagi setiap individu gitu. Makanya di dalam buku saya tulis dalam pemikiran Louis Milton itu sangat liberal sekali gitu. Dan juga misalkan dalam hal-hal ekonomi misalkan di mana etika ekonomi itu sangat dijaga. Apa yang menentukan bagaimana bertransaksi ekonomi dengan baik dan benar itu seperti apa, itu juga dibahas dalam Salamanca. Dan itu diterapkan di saat ini cuman menggunakan tokoh lain. Yang dimana pemikiran itu sebenarnya sudah ada di masa Salamanca yang saya bahas di dalam buku ini. Nah, setelah saya melihat buku ini ternyata ada ya banyak sekali ya madhab-madhab kayak gini ya. Kira-kira ada nggak selain Salamanca gitu, madhab lain selain Salamanca di daerah Eropa gitu? Karena yang saya tahu tuh madhab itu hanya 4 di dalam agama Islam ya. Saya mohon maaf, di dalam agama Islam itu hanya ada 4, Hanafi, Maliki, ya dan 2 lainnya. Maksudnya yang lainnya gitu. Kalau misalnya yang dari agama lain mungkin ya ada nggak? Kalau untuk yang dari agama lain saya kurang mendalami karena saya hanya khusus mendalami madhab Salamanca ini karena memang dari sisi bagaimana peran mereka dalam ilmu pengetahuan umum, bukan dalam ilmu pengetahuan agama. Meskipun nanti dalam ilmu pengetahuan umum mereka selalu mengkaitkannya dengan hal-hal yang berbasis agama mereka, gitu ya. Makanya di sini juga kalau misalkan dan apakah ada mazhab-mazhab lain di Eropa? Tentu ada. Cuman itu tidak menjadi concern karya tulis saya ini gitu. Jadi saya hanya fokus kepada mazhab Salamanca. Dan ada nggak mazhab-mazhab pembandingnya? Ada jelas di masa itu gitu ya. Menjadi rekan-rekan diskusi dari mazhab Salamanca pun ada gitu. Cuman saya tidak masuk ke sana sehingga saya tidak mengetahui jauh ke sana. Contohnya apa Mas? Contohnya aja. Contohnya di zaman itu tuh sudah ada misalkan pemikiran-pemikiran dari Aristotelian. Nah, jadi itu juga mereka juga memiliki pemikiran itu juga sudah berkembang pesat di sana. Kemudian juga mulai munculnya pemikiran-pemikiran dari Kristen Protestan yang gimana itu juga menjadi masalah bagi mazhab Salamanca ya. Dan juga bukan hanya itu Mbak, sebagian ordo juga mereka memiliki pandangan karena kan mazhab itu kan sebenarnya bagaimana cara ya kan pandangan gitu kan. Mereka juga banyak, salah satunya adalah antara mazhab Dominikan, ordo Dominikan dengan ordo Jesuit itu juga saling bertentangan, makanya sampai dulu tuh ada namanya konflik de Auxulis. Mereka sama mazhab Salamanca sendiri saling berkonflik gitu Mbak. Dan pastinya setiap mazhab itu memberikan ciri khasnya sendiri-sendiri. Ciri khasnya sendiri-sendiri. Misalnya kalau Salamanca ini kalau saya lihat di bukunya ini ya Mas ya, ini ciri khasnya ada di ilmu filsafat, hukum, ilmu pemerintahan, dan ilmu ekonomi, seperti itu. Nah mungkin di mazhab yang lain seperti tadi Dominikan atau Aristotelian tuh mereka juga ciri khasnya di dalam ilmu yang lain gitu. Itu juga di dalam ilmu yang sama, termasuk juga di dalam ilmu politik. Jadi ternyata misalnya ya masyarakat Eropa atau masyarakat yang di sana atau yang agamanya Katolik mungkin mereka juga mengikuti madhab atau mereka mengikuti rujukan dalam bermasyarakat atau dalam kegiatan bermasyarakat itu mengikuti rujukan saya akan seperti ini untuk mengikuti madhab ini seperti itu juga. Tapi permasalahannya dari madhab Salamanca ini kan dia berfokus basisnya adalah ke ilmu ke dunia politiknya, sehingga seringkali digunakannya adalah bagi orang-orang pemerintahan. Jadi bagaimana peran mazhab Salamanca ini digunakan untuk para pemangku kepentingan orang-orang eksekutif gitu ya, sehingga itu digunakan. Nah, makanya kalau misalnya kita berbicara 4 mazhab di Islam itu kan mereka tidak bergelut ke dalam politik. Dia hanya fokus ke dalam pembahasan fokusnya ke situ, meskipun memang ada beberapa pembahasan politik di dalamnya, tapi dia tidak ikut dalam politik praktis. Ya, mazhab Salamanca itu malah fokusnya ke situ, ke dunia politiknya itu gitu Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Zahid atas penjelasannya. Jadi kalau boleh saya rangkum sebentar, kalau madhab Salamanca itu sangat berguna bagi yang mempelajari ilmu politik ya Mas, atau tentang ilmu pemerintahan, atau tentang yang mungkin dia tertarik dengan dunia sejarah internasional atau filsafat di daerah di internasional lah, di Eropa ya. Karena kan ini basisnya juga ada di Salamanca itu kan ada di Spanyol ya, atau ada di negara Spanyol. Jadi teman-teman bagi yang ingin mempelajari lebih jauh tentang mazhab Salamanca, silahkan ini bisa
ya bisa beli ya atau baca bukunya judulnya La Escuela de Salamanca seperti ini karangan Mas Zaid. Hebat sekali loh Mas Zaid. Ini belum wisuda S2 sudah menghasilkan satu buku. Baik Mas Zaid, terima kasih waktunya. Semoga lancar wisudanya dan karirnya ke depan. Terima kasih, bersama saya Raisa Fadelina dan Mas Zaid kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.